participants, and also the honorary speakers from the Netherlands and also from the Germany, but I think it's based on Indonesia, based in Indonesia right now. It's my honor to share or to convene this session about the Jalur Rempah and the trajectory of memories. So it's really interesting to having all of you here in the International Conference on Indonesian Culture. This event held by the Ministry of Education and Culture and also supported by the Universitas Indonesia, the Faculty of Humanities. And about our session, please join us and let me introduce briefly about our speakers for this session. Yeah, for this session we have Professor Ben Arps and Dr. Horst Liebner. Professor Ben Arps himself, I myself personally know him, and I really he really give me many suggestions to my project here actually. Thank you very much. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat Pak Ben. And Pak Ben himself, his work is transdisciplinary and studies the humanities and humanistic social sciences. What fascinates him above all is world making by means of performance, media, and language, especially in encounters between Islam and other religious and artistic traditions. Geographically and culturally, his research centers on Indonesia and the Malay world, with a core interest in Java and its diaspora. He teaches about Southeast Asia at large in an Asian and Middle Eastern context. He has particular interest in the theory and methods of philology, conceived as the artifact-focused study of word making, applied to performance and media, narrativity in culture, audio-mediated performance, song and song recitation, and the theory and methods of area studies. So it is Professor Ben Arps, yeah. Right now he is chair of the Professor of Indonesia in Indonesia and Japanese language and culture in my university in Leiden. And now I'm moving to Pak Horst Liebner. He graduated from Cologne University and really admire many of his works about the kapal pinisi. That's really interesting for myself. Even when I was a student in Surabaya, during that period, I really read many pieces of him and his works. And he has many backgrounds, many experience in the South Sulawesi, and especially in the organizing long distance boat race for traditional Mandar vessels and cultural event weeks, commemorating anniversary of Indonesia independence. And currently, the last projects I met him is I recognize him is he was a coordinator of the project Nur Al-Mariki, mengadakan dan melayarkan sebuah replika perahu pada Wakang awal abad ke-19 ke Australia Utara di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman. So it's really interesting to having both of speakers here. And for the I will also explain how we will have the discussion session. I will lead the question and answer session after all the presentators deliver their speech, and participants can ask question in the question and answer and chat room. Please ask question or even several questions either directly to a specific speaker or both of all the speakers. So I think that's all of from me right now. And now, Professor Ben Arps, the time is yours. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan untuk berpartisipasi dalam Ikonek. Nama saya Bernard Arps. I'm joining you from the Netherlands. Sekarang saya berada di Belanda. Dan karena memang saya adalah guru besar bahasa
dan Budaya Indonesia dan Jawa di universitas lain, di Universitas Leiden, negeri Belanda. Terima kasih. Sekarang mulai. Ladies and gentlemen, my presentation is entitled Epic Protests, a Southeast Asian Narrativity in Politics. Tetapi mungkin presentasi saya akan berbahasa Indonesia saja, demi gampangnya, meskipun slide-nya berbahasa Inggris. Banyak di antara kita dalam ilmu-ilmu humaniora mempelajari cerita dalam berbagai bentuk, struktur cerita atau penceritaan atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan sebagainya. Bahkan kalau kita sebetulnya berminat kepada sejarah atau kepada budaya antropologi, mungkin kita sebagai sarjana juga ingin membuat kontribusi tentang penelitian penggunaan cerita dalam politik misalnya, dalam agama. Tapi sebenarnya pengkajian naratif, pengkajian cerita bisa mengkontribusikan lebih banyak lagi, yaitu pemahaman tentang pola-pola, masalah dan alur, juga orientasi, perasaan-perasaan yang membentuk budaya dan membentuk masyarakat. Disinilah muncul konsep narrativity, narativitas. Dalam bahasa Inggris mungkin bisa disebut storyhood, storyness, seumpama istilah itu ada. Dan mungkin versi Indonesianya adalah keceritaan. Saya sadar bahwa sebetulnya kata itu mungkin belum ada. Itu narrativity, jadi suatu ciri. Nah, ciri inilah yang kita sebut narrativity, narrativitas, tentu saja paling tampak, paling jelas tampak dalam cerita atau dalam proses penceritaan. Kehidupan budaya di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, menurut saya, mengutamakan suatu jenis narativitas atau keceritaan yang tertentu. Jenis keceritaan ini, narativitas ini, bukannya unik, hanya ada di daerah ini, tetapi tipikal bentuknya. Dan jenis narativitas paling tampak dalam cerita-cerita agung dan kompleks yang berfokus kepada pahlawan, tokoh utama, yang sering kita sebut epic, atau istilah Indonesianya yang lain adalah wiracerita. Beberapa contoh yang klasik, Mahabharata, Ramayana, juga cerita Islam tentang pahlawan Amir Hamzah yang memperjuangkan agama Islam di Timur Tengah, juga cerita yang berasal Indonesia sendiri, Panji, dan banyak lagi. Nah, dalam presentasi ini saya ingin melakukan dua hal, kedua-duanya dengan sesingkat mungkin. Yang pertama, saya ingin mengusulkan serangkaian ciri epikal yang sebagai keseluruhan adalah khas untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang saya sebut dengan istilah baru epikalitas, epikalitas Asia dan Asia Tenggara. Dan kedua, saya ingin menunjukkan bahwa epikalitas ini juga menampakkan diri pada level abstrak dalam kehidupan sosiokultural. Dan saya ingin menunjukkan ini dengan sebuah contoh yang sebenarnya agak ironis atau yang kontradiktif. Contohnya adalah ikonoklasma, satu gejala, satu
kejadian ikonoklasme di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Jadi yang pertama saya ingin mendaftarkan beberapa ciri-ciri khas epikalitas atau epik-epik Asia dan Asia Tenggara. Ada 7. Yang pertama, fashioned by kinship, diberi bentuknya oleh kekerabatan. Dalam epik-epik Eropa misalnya, sebetulnya yang menjadi ciri utama adalah sejarah dan kronologi. Menurut saya pada epik-epik Asia dan Tenggara, unsur utamanya bukan itu, tetapi kekerabatan. Beberapa contoh yang ingin saya sebutkan antara lain hubungan antara Pandawa dan Kurawa yang menjadi unsur utama dalam epik Mahabharata. Contoh lain Amir Hamzah, yang di dalam epik Amir Hamzah itu yang menjadi utama adalah hubungan dia dengan istri-istrinya antara lain. Dan satu contoh lain yang bisa disebut adalah Panji, cerita Panji di mana hubungan antara Panji dan adiknya, Panji dan istrinya, Panji dan tunangannya, jadi hubungan kekerabatan adalah yang sebetulnya memotori epik itu. Yang kedua, menyangkut tema-tema besar dalam epik Asia Selatan dan Asia Tenggara. Love, leadership, and land. Jadi cinta atau sayang, otoritas atau kekuasaan atau bimbingan, dan wilayah. Dan tentu saja masalah interpersonal antar perseorangan dan masalah antar kelompok yang dihasilkan oleh ketiga bidang ini, khususnya perjuangan. Contoh Ramayana misalnya adalah yang utama di sana, misalnya ada perjuanganlah antara Rama dan Sinta pada satu sisi dengan pembantunya seperti Hanuman, dan pada sisi lain Rawana, Dasamuka. Dalam Hamzah juga sama, Amir Hamzah, tapi mungkin tidak ada waktu untuk mengutarakannya secara detail. Yang ketiga, ciri khas dari epik Asia Selatan dan Tenggara adalah kepribadian khas dalam penokohan yang pada berbagai level. Jadi di sini kita tampak kepribadian yang unik. Jadi contohnya misalnya tokoh Bima yang sangat idiosinkratis. Tidak ada samanya, hanya dia yang mempunyai watak seperti itu. Tetapi mereka dikelompokkan secara kategoris pada berbagai level. Dan mereka melawan, jadi lawannya adalah orang lain atau orang luar yang stereotipikal. Jadi misalnya di dalam wira cerita Asia Selatan dan Tenggara kita temukan yang disebutkan dalam bahasa Inggris character types. Ada tokoh halus, ada tokoh kasar, ada tokoh dewa, dan ada tokoh putri misalnya, dan seterusnya. Contoh lain Panji, tapi saya tidak ada waktu. Dan satu gejala yang menunjukkan ini juga yang khususnya contohnya adalah dari Jawa, adalah adanya wayang-wayang, jadi boneka-boneka wayang yang berfungsi untuk menggambarkan berbagai tokoh menurut kebutuhan. Ini yang disebut wayang serambahan. Ciri keempat adalah pengalaman hebat yang dialami oleh tokoh utama, tapi yang tidak dicari. Jadi yang menarik adalah bahwa tokoh utama dalam wiracerita Asia Selatan dan Tenggara adalah pahlawan-pahlawan yang selalu dalam perjalanan, yang kelakuannya
sebetulnya dikehendaki bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh dewa, oleh guru, oleh suami, istri, dan seterusnya. Satu contoh misalnya adalah diasingkannya Rama maupun Pandawa dalam wiracerita Ramayana dan Mahabharata. Sebetulnya itu tidak diharapkan mereka, tapi itulah yang menggerakkan cerita dalam epik ini. Sekarang kita mengalih bukan ke isi cerita, tetapi kepada, ya juga sebetulnya masih diisi cerita, tapi juga menyangkut penceritaan. Yaitu yang dalam bahasa Inggris saya sebut affectfulness, penuh rasa. Jadi penceritaan itu menyoroti perasaan-perasaan dan watak tokoh, tapi juga dalam penceritaan perasaan itu sangat ditonjolkan. Jadi beberapa contoh adalah misalnya wiracerita Amir Hamzah. Wiracerita Amir Hamzah yang digerakkan ceritanya oleh perasaan Amir Hamzah khususnya, tapi juga orang lain. Gejala yang lain yang menunjukkan pentingnya rasa adalah adanya sulukan atau apapun disebutnya di dalam berbagai tradisi wayang di Indonesia, yaitu lagu yang dilakukan oleh dalang yang menimbulkan suatu perasaan. Dan untuk menyebut contoh ketiga dari Asia Selatan adalah rasa theory, jadi teori rasa yang sangat dikembangkan di sana. Yang keenam adalah gaya narasi. Gaya narasi epik Asia Selatan dan Tenggara adalah megah, splendid, dan juga modular. Jadi ada module-module dalam penceritaan. Dan gaya penceritaan ini cocok untuk dimediasikan, bahkan untuk dibuat gamification. Jadi kita melihat bahwa epik Asia Selatan dan Tenggara itu sangat hidup sekarang ini di media-media ataupun di game. Karena memang cara penceritaannya yang paling umum adalah melalui performance, melalui pertunjukan yang dramatis maupun musikal, yang berkostum dan penuh warna-warni. Colorful costume, dramatical musical performance dalam bahasa Inggris. Secara garis besar, akibatnya adalah realisme. Realisme cerita sebetulnya meskipun ini epik yang kuno, tetapi realisme adalah agak khas, yaitu ditinggikan, heightened, ya, lebih tinggi daripada kehidupan sehari-hari dan juga merupakan suatu alternatif. So heightened alternate realism yang di dalamnya bisa dibahas berbagai masalah sosiopolitikal yang berbobot, yang penting, yang sangat dikonsentrasikan dalam alur-alur epik ini. Jadi meskipun cerita ini adalah alternatif, tapi dalam aspek-aspek kunci dia adalah realistis dan tentu saja secara filosofis dia sangat subur. Saya ingin mengalih ke bab kedua, yaitu ke masyarakat dan budaya. Jadi kita melangkah menjauhi diri sebentar dari cerita-cerita epik itu. Kalau praktik-praktik budaya, ragam-ragam budaya, boleh dianggap mempunyai partisipan, jadi peserta, dan temporalitas dan spasialitas, jadi tempat dan waktu. Dan alur, meskipun mungkin alur itu sangat minimal, di sini sebetulnya praktik kultural ini bisa dianggap mempunyai narativitas. Ini yang boleh disebut social cultural narrativity, narativitas sosio budaya. Seringkali ini sulit ditangkap, tapi
justru penting karena itu. Saya mengusulkan bahwa di Asia Selatan dan Asia Tenggara beredar ragam-ragam narativitas sosiokultural yang mempunyai ciri-ciri epikal yang baru saja saya gambarkan. Ini sebetulnya tidak terlalu mengherankan karena lembaga, komunitas, dan perseorangan, yaitu agensi-agensi politik di Asia Selatan dan Tenggara telah lama memanfaatkan epik-epik yang paling penting untuk mempromosikan ide-ide dan praktik-praktik. Untuk menutup presentasi ini, tapi agak panjang, saya ingin menunjukkan bahwa narativitas epikal, jadi epicality di Asia Selatan dan Tenggara berada juga di bawah permukaan kehidupan sosial. Dia itu adalah menjadi bagian daripada kecenderungan dan pola-pola budaya. Oleh karena itu, makna dari epikalitas itu tidak selalu mudah tampak. Dan justru karena itu, karena tidak selalu mudah tampak, dia sebetulnya bertahan lama. Dia mempunyai suatu ketahanan, meskipun perubahan agama, politik, sosial, dan teknologi yang terjadi sejak epikal kanonik itu diintroduksikan di Asia Selatan dan Tenggara. Sebetulnya banyak perubahan, tapi meskipun begitu bertahan lama. Jadi secara paradoksikal sebetulnya narativitas epik ini dapat mengilhami dan memotori dan membentuk aktivisme anti-epikal secara paradoksal. Itu contoh saya. Contoh saya menggunakan satu studi kasus yang digambarkan di sini. Ini terjadi sepanjang beberapa tahun, tidak terlalu jauh dari Jakarta, di Jawa Barat, di kota Purwakarta, dari tahun 2010 sampai 2016. Dan di sini kita bisa melihat kasusnya. Ini adalah suatu patung Bima yang didirikan di kota Purwakarta pada tahun-tahun awal abad ke-21. Didirikan oleh bupatinya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi mudah dicari kalau mau tahu, yang mendapat perlawanan yang cukup kuat pada beberapa saat dari orang tertentu. Saya ingin menganalisa kasus ini. Yang kita lihat ini adalah serangan terhadap salah satu kasus pada tanggal 9 Agustus 2010. Waktu itu diserang dan sedikit dirusak, tapi belum rusak sama sekali. Itu baru terjadi 1 tahun kemudian, pada 18 September 2011. Ini adalah patung yang sama setelah tanggal tersebut. Nah, saya ingin menganalisa kasus itu yang mungkin saudara-saudara masih ingat atau bisa membayangkan secara epikal. Kalau kita melihat apa yang terjadi di sekitarnya sebelumnya dan sesudahnya, sebetulnya peristiwa-peristiwa itu dibentuk oleh kekerabatan. Karena sebetulnya ini merupakan suatu, menurut dugaan orang setempat, merupakan satu konflik antara bupati setempat dan wakil bupati yang merupakan seniornya 20 tahun lebih tua. Ini boleh dilihat, boleh dianalisa sebagai suatu analogi modern birokratis terhadap hubungan kekerabatan yang cukup erat. Permasalahannya, menurut interpretasi saya, ada hubungan dengan love, leadership, and land, khususnya yang terakhir, land, wilayah. Kalau menurut analisa yang bersifat barat, mungkin peristiwa ini
dapat dibayangkan sebagai suatu perjuangan antara perjuangan untuk meraih hegemoni antara identitas etnik lokal dan identitas agama lokal. Etnisitas digambarkan oleh tokoh-tokoh bayang, antara lain Bima tadi. Sebagai lawannya adalah identitas agama Islam yang juga kuat setempat. Jadi ini menurut interpretasi akademis Barat, tapi sebetulnya dalam interpretasi lokal agak lain. Ini digambarkan sebagai suatu, dibayangkan sebagai suatu perjuangan atas wilayah yang diekspresikan secara simbolis dalam patung-patung yang didirikan di daerah ini. Ini menyerupai epikalitas Asia Tenggara. Yang ketiga adalah multiple level idiosyncrasy, yaitu kekhasan tokoh-tokoh. Nah, tokoh utama di sini, menurut media, adalah para pemrotes yang bermars untuk menyerang patung tersebut. Ada tokoh lain, tentu saja polisi, dan juga pemrotes balik. Antagonis yang tampak adalah, karena yang betul-betul diserang adalah patung-patung, tapi sebetulnya antagonis yang sebenarnya yang tidak tampak adalah bupati. Pengalaman-pengalaman hebat yang tidak dicari, di sini dalam konteks peristiwa ini juga ada, yaitu pahlawannya atau tokoh utamanya, yaitu para pemrotes, menurut interpretasi yang beredar luas di masyarakat sekitarnya pada saat itu, adalah diilhami atau dimotivasikan, seperti sering terjadi di Asia Selatan dan Tenggara, dimotivasikan oleh orang lain di belakang layar yang menggerakkan. Tentu saja seperti biasa ada banyak spekulasi-spekulasi tentang siapa identitasnya. Penuh rasa, karena perasaan-perasaan para peserta, para tokoh di sini digambarkan, bahkan dipertunjukkan secara sangat hidup. Perasaan-perasaan etnolokal pada satu sisi, tapi khususnya kesolehan atau ketaatan beragama, rasa tersinggung, dan kemarahan para pemrotes itu sangat dipertunjukkan, ditampakkan. Meskipun di sini sebetulnya tidak terjadi narasi, karena ini adalah event yang dipertunjukkan oleh masyarakat sendiri, tetapi mempunyai narrativitas, narrativity. Ada penokohan, ada cast, ada ruang, ada waktu, dan ada alur tertentu. Ini kemudian menjadi suatu tontonan yang perform, yang dipertunjukkan dan menjadi sangat mediagenik. Jadi mungkin juga memang dirancang sebagai satu media event, suatu peristiwa yang khusus dirancang untuk ditampakkan di media. Secara umum, realismenya yang tinggi dan yang ditinggikan lebih tinggi daripada keseharian dan alternatif juga tampak di sini. Sebetulnya ini lebih dekat daripada kehidupan sehari-hari, lebih dekat dengan ketinggian atau ditinggikannya epik Asia Selatan dan Tenggara. Dan meskipun secara singkat, ini lebih dekat dengan realitas alternatif yang diharapkan oleh peserta protes tersebut. Peristiwa ini sebetulnya boleh dianggap ironis, karena menurut interpretasi yang saya usulkan di sini, sebetulnya dia diilhami oleh suatu epikalitas, jadi sifat epik, tapi sebetulnya dia beroposisi kepada suatu epik yang cukup banyak dihargai di Indonesia.
Tapi pada sisi lain ini memang menjadi suatu kasus dari jenis peristiwa yang sangat umum di Indonesia saat ini, dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di wilayah Asia Selatan dan Tenggara lainnya, tentu saja dalam berbagai infleksi, dalam berbagai pewujudan yang berbeda menurut daerah. Dan sebagai penutup saya mengusulkan bahwa event atau peristiwa ini adalah penuh dengan epikalitas Asia Selatan dan Tenggara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Thank you very much, Pak Ben. Matur nuwun sangat presentasinya. Tanpa perlu menyimpulkan panjang, sebenarnya Pak Ben sudah menyimpulkan ya. Pak Ben had already having a conclusion with proposing an example, a case study on how epicality also can be excavated or can be viewed from the event in Purwakarta. Okay, for the question and answer, before we move to the discussion, we still have another speaker here. Another speaker, I think, is in the already with us, Pak Horst Liebner. Sekali lagi saya perkenalkan beliau. Beliau adalah warga negara Jerman yang saat ini tinggal di benteng yang sangat legendaris kelurahannya di Benteng Sumbawa Goa, Indonesia. Dan saya mengenal beliau baru lewat tulisan-tulisannya maupun berbagai macam proyek yang lintas kementerian saya lihat itu. Mulai ada Kementerian Maritim dan Kementerian Koordinator Maritim sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Pariwisata. Beliau lulusan dari Universitas Leeds di S3-nya, S2 dan sarjananya di Universitas Köln di Jerman. Saat ini beliau juga banyak sekali kegiatannya, many activities he is doing right now. And yeah, the last project, if I'm not mistaken, he was a coordinator of project Nur Al-Maragi, mengadakan dan melayarkan sebuah replika perahu Padewakang awal abad ke-19 ke Australia Utara di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman. Tidak banyak yang tahu, saya sendiri karena besar di Sulawesi, saya I have experience to see the Padewakang, but not and now the term of Padewakang, but not all of the kids in my generation know it, and it's really interesting to having Pak Horst Liebner here. And Pak Horst want to address what is Jalur Sutra. Maybe it's the time for Pak Horst, and the time is yours, Pak Horst. Pak Adrian, terima kasih banyak. Yang mau saya bawa hari ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa ya sebenarnya jalur rempah yang selama ini mulai dibicarakan sebagai salah satu andil Indonesia dalam sejarah dunia. Ini sudah terlalu jauh karena sebenarnya pertanyaan pertama yang mestinya kita ajukan itu adalah apa itu rempah. Kalau kita gunakan bahasa Inggris spice, cukup gampang mencari data. Ini impor rempah-rempah di Amerika pada tahun 2002 dan kita bisa lihat bahwa yang paling banyak diimpor itu lada. Kalau dari nilainya, ceritanya lain sedikit. Vanila cuma 1%, tetapi hasil itu hampir setengah dari uang yang dikeluarkan orang Amerika untuk beli rempah. Sementara lada itu yang sebenarnya lebih 2/3 daripada jumlah yang diimpor itu
cuma menghasilkan sedikit lebih daripada 1/3 uangnya. Ini ya, lari-lari slide-nya. Kenapa rempah bisa mahal begitu? Salah satu contoh ini, saffron. Rempah yang paling mahal yang ada. Kalau kita lihat, Amerika cuma impor 12 ton, sehingga dibandingkan dengan cengkeh, saffron itu 75 kali lebih mahal. Kalau kita melihat nilainya, ya 1 kilo dalam uang Indonesia bisa 200 juta sampai tergantung kualitasnya 500 juta lebih. Tapi ya kita mau membicarakan yang lebih umum. Dan yang paling umum tadi dilihat, lada. Lada selambat-lambatnya diketahui digunakan manusia, ya itu sejak kuburan Firaun Ramses II, 1200 tahun sebelum Masehi, di mana dalam hidung muminya terdapat butir lada piper nigrum. Nah, ini komputernya. Maaf ya, ini ada yang... Maaf. Ini ada yang beres dengan komputernya ini. Ini. Piper nigrum berasal dari India, dan sebenarnya dari India juga berasal ini, piper longum. Longum itu sebenarnya lebih populer di Eropa sampai abad ke-12. Tapi bagaimanapun, cendekiawan Yunani abad ke-3 sudah tahu membedakannya. Cuman tidak digolongkan sebagai rempah, tetapi sebagai obat-obatan. Sama hanya dengan saffron. Di Indonesia dijual sebagai sesuatu yang bisa menambah kesehatan dan kecantikan. Itu idenya rempah sebagai obat itu mulai berubah ketika Roma pada tahun 30 sebelum Masehi menaklukkan Mesir. Dengan itu terbuka jalur ke India lewat laut. Sehingga pada pertengahan kedua abad pertama, Plinius sudah mengetahui bahwa rempah lada dalam hal ini menjadi begitu populer di Roma. Dan ternyata bukan rasa manisnya yang dicari, tetapi kualitas kepedasan. Artinya rempah lada itu sudah digunakan sebagai tambahan dalam makanan. Dan ada satu hal yang cukup mengherankan. Plinius juga mengeluh terhadap 50 juta sesterces yang dalam setahun itu dikeluarkan untuk membeli barang-barang dari India. Itu artinya dalam uang sekarang antara 10 sampai 35 triliun rupiah pada setahun. Sehingga Roma ekspor begitu banyak emas bahwa pada pertengahan kedua abad pertama, Vespasian sudah coba menghentikan ekspor emas. Ini suatu kasus yang ya kita sekarang mengenali sebagai defisit perdagangan. Per tahun 10 sampai 35 triliun rupiah dikeluarkan untuk membeli perdagangan India. Kenapa defisit perdagangan? Ada satu hal yang jarang diketahui. Ini ada produk domestik bruto, beberapa peradaban, dan Roma pada masanya sebenarnya hanya memproduksi kurang lebih 15% daripada benda dan apapun yang ada di dalam ekonominya. Dan itu bukan Roma saja, tapi seluruh Eropa Barat. Dibandingkan dengan India dan China, itu jumlah yang amat kecil. Sehingga dalam buku ini, suatu buku petunjuk pelayaran di lautan Arabia pada abad pertama, disebutkan bahwa di India yang paling disuka untuk menjual lada itu adalah koin yang diimpor ke sana dalam jumlah yang sangat besar. Hal itu sebenarnya tidak berubah bagi orang Eropa. Ini Vasco da Gama, orang Portugal pertama yang sampai ke India. Dan ketika Vasco da Gama mau menyiapkan persembahan yang mau dia serahkan kepada Zamborin Calicut, staf istana melihatnya dan mereka ketawa saja. Ternyata barang-barang itu tidak laku.
sebaiknya kau bawa emas, katanya, karena Raja Kalikut tidak akan terima yang hanya begitu saja bentuknya. Hal itu pun tidak berubah. Dan ternyata dagangan Portugis itu yang mau dijual di India sebenarnya cuma bernilai 1/10 daripada yang bisa dibeli di India. Hal itu tidak berubah sampai ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia. Sehingga orang Belanda coba memaksakan kehendak mereka dengan meriam. Dan itu pun tidak berubah pada zaman VOC. VOC pun mengekspor uang dalam jumlah rata-rata 1,5 triliun per tahun. Dan itu maksudnya uang betul, koin atau logam mulia, berpeti-peti penuh dibawa dari Eropa ke Asia untuk membeli dagangan Asia. Semua itu baru berubah ketika Eropa masuk masa industrialisasi setelah habisnya perang melawan Napoleon di Eropa. Memang Roma mengekspor begitu banyak emas sehingga terjadi defisit itu, tapi itu ternyata bukan untuk rempah-rempah saja. Sudah pada pertengahan pertama, abad pertama, Tiberius coba melarang rakyatnya untuk memakai sutra India. Artinya, rempah-rempah itu bukan hanya dagangan satu-satunya yang ada. Buku petunjuk pelayaran Lautan Eritrea dari abad pertama itu menyebutkan lebih 150 komoditi impor. Dan sebagian besarnya terulang dalam daftar pajak Pelabuhan Alexandria. Dan komoditi itu tidak jauh berbeda dari yang dibawa orang Belanda. Misalnya ini pengumuman tahun 1651, isi satu armada Belanda yang baru pulang dari Indonesia. Artinya, jalur rempah itu hanya setengahnya terdiri dari rempah. Tapi ya kita mau bicarakan rempah, jadi rempah apa lagi yang diperdagangkan? Yang paling dikenali itu kayu manis. Yang kayu manis aslinya berasal dari Sri Lanka. Sementara yang paling umum itu kasia, yang diproduksi baik di Cina Selatan maupun di hampir seluruh Asia Tenggara. Lada kulit kayu manis sama dengan lada sudah dikenali sejak abad pertama di Roma. Dan di Cina pun kita ada catatan yang sama dari waktu yang sama, tetapi yang dimaksudkan kasia. Artinya bagi Cina pada dinasti Han itu tidak ada perlunya adanya jalur rempah karena kasiannya tumbuh di bagian selatan kerajaan mereka sendiri. Bagi orang Eropa ceritanya lain. Dan karena ya mereka tidak bisa berdagang, mereka gunakan kekerasan lagi. Dalam hal ini ya lebih 250 tahun mereka saling berebut Sri Lanka asal kayu manis itu. Tadi saya tanya, apa itu rempah-rempah? Sebenarnya lebih baik kita tanya apa itu rempah halus, karena itulah yang menjadi ceritanya jalur rempah itu. Selain kayu manis itu ada juga pala dan cengkeh. Saya rasa saya tidak terlalu jauh perlu menerangkan apa itu cengkeh. Tetapi yang jelas, pada awal abad ke-16, rempah-rempah cengkeh itu hanya tumbuh di Maluku Utara di beberapa pulau kecil. Sampai pertengahan abad berikutnya, ternyata daerah penamanan diperluas. Sampai ke Ambon dan Seram dan beberapa tempat lain. Tapi pada saat itu juga, Kompeni Belanda VOC berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk memonopolinya. Dan mereka karena tidak bisa berdagang, menggunakan kekuatan militer untuk mengusir semua pesaing lain. Kalau Pala Nafuli kasusnya malah lebih terfokus lagi ke Indonesia. Karena sampai awal abad ke-19, rempah itu hanya tumbuh
di Kepulauan Banda saja. Itu pun menjadi sasaran Belanda. Mereka pada tahun 1621 mengusir semua penduduk aslinya dan mengganti mereka dengan orang Belanda dan budak-budak yang ditugaskan menanam pala itu, dan mereka bisa menghasilkan untung sebanyak 122 kali lipat. Jadi, apa itu rempah halus sebenarnya? Bukanlah sesuatu yang menjadi monopoli perusahaan Eropa. Dan menanyakan monopoli perusahaan Eropa. Ini ada satu produksi Indonesia yang lain yang khas Indonesia, yaitu jenis kayu cendana yang paling bagus, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pada tahun kurang lebih 1100, kita sudah dengar bahwa Sriwijaya pun membentukkan suatu monopoli atas penjualan atau pembelian kayu cengkeh. Orang Cina yang memberikan catatan itu menyebutkan ini sebagai suatu cara memerintah yang sangat efektif, karena harganya bisa meningkat beberapa kali. Tapi ya kita mau membicarakan jalur rempah dalam hal ini ya cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala sebenarnya baru disebut dalam sumber Cina, Eropa, India pada abad ke-5 dan ke-6. Pas pada saat di Indonesia bagian barat muncul berbagai politik kecil yang dipengaruhi oleh filsafat dan organisasi India. Ya, orang sering tanya, kok abad ke-5? Ini ada satu sebutan bahwa sebenarnya cengkeh sudah didapat abad ke-3 sebelum Masehi di daerah yang sekarang menjadi Syria. Tapi ini sebenarnya myrtle, bukan cengkeh. Itu bisa dilihat dari jumlah kelopak yang ada pada bunganya. Plinius menyebutkan sesuatu yang namanya Caryophyllum yang akhirnya menjadi sebutan atas cengkeh. Dan ini sebenarnya biji-biji bundar yang kecil. Jadi bukan bentuk cengkeh yang kita kenali sekarang. Dan ia juga tidak menyebutkan efek cengkeh terhadap misalnya sakit gigi. Sama halnya dengan buku-buku obat-obatan, Periplus Lautan Eritrea atau Bea Cukai Alessandria. Dan yang juga sering disebutkan adanya pejabat Han Cina yang memakan cengkeh supaya mulutnya lebih berharum, itu kalau dilacak berakhir pada naskah-naskah abad ke-10. Bukan masa yang lebih dulu. Tapi ada satu hal yang lain. Sampai awal abad ke-15, letak tempat asal cengkeh dan pala itu tidak diketahui orang India, Arab, Cina, atau Eropa. Artinya sampai saat itu, cengkeh diperdagangkan atau pala diperdagangkan oleh orang Nusantara sendiri. Mereka mengantarnya ke Indonesia bagian barat atau ke Filipina Selatan, dari mana barangnya diangkut lagi ke Cina atau ke India, dan terus Timur Tengah sampai ke Eropa. Adapun satu hal yang mestinya cukup menggerakkan. Jumlah produksi cengkeh itu tidak terlalu banyak. Belanda mencatatnya kurang lebih 200 sampai 300 ton. Memang orang Portugis menyebutkan pernah ada 600 ton metrik per tahun produksinya. Tetapi ya, itu sebenarnya rata-rata jumlahnya sama dengan pala, jarang di atas 300 ton per tahun. Ini ada ukuran satu perahu yang tenggelam pada abad ke-10 yang bisa muat sampai 350 ton. Jadi berapa kapal yang diperlukan untuk mengangkut seluruh produksi cengkeh dan pala? Kok bisa jadi jalur rempah Nusantara per tahun hanya dilayari 2 sampai 3 buah perahu? Kita mendapat keterangan yang lebih jelas dari kedatangan orang Portugis. Pada tahun 1512 mereka, artinya salah satu orang Portugis Raus sudah ada di Ternate. Jadi sejak itu mereka mulai juga mencatat. Atau mulai main juga dalam pasaran cengkeh. Mereka tidak cukup kuat untuk memonopolinya dan bisa kuasai kurang lebih setengah dari produksi yang ada. Kalau di Banda sendiri hanya setahun
satu kapal setahun ke sana. Dan mereka juga karena coba memainkan kekerasan sama dengan Belanda tadi, akhirnya diusir sehingga perhatian mereka berpindah ke Ambon yang dijadikan pelabuhan di mana kapal yang mengangkut cengkeh dan pala ketemu. Kapal-kapal itu per tahun tidak lebih daripada 3, pada umumnya cuma 2. Cengkehnya dibawa sampai ke Melaka, di mana dia tiba pada bulan ini. Baru dimuat ke dalam kapal yang lebih besar, dan ternyata pada umumnya kapal itu cuma 1. Dibawa sampai ke Goa, di mana cengkehnya tiba hampir setahun setelah diambil dari Maluku. Kalau kapalnya terlambat pada bulan Februari itu juga, cengkehnya bisa diangkut ke Lisbon, di mana dia tiba 7-8 bulan setelahnya. Tapi kalau terlambat ya harus tunggu setahun. Tapi ya juga sebenarnya satu kapal besar cukup untuk mengangkut seluruh produksi cengkeh dan pala yang dikuasai Portugal itu. Berlayar berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bagaimana bisa? Ini namanya pilot charts. Dia bisa menunjukkan antara lain arah angin. Antara Desember dan Mei, perahu di seluruh kawasan Samudra India dan Lautan Cina Selatan bisa berlayar ke arah-arah ini. Tapi ada satu hal, di sudut sini, angin musiman itu ketemu sama yang namanya trade winds. Dan di situ terjadi yang namanya siklon. Angin ribut yang sangat keras, yang antara November dan Mei, memang bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, di mana perahu layar tidak bisa lewat. Mei sampai Oktober angin berbalik, jadi perahu-perahu bisa kembali atau pergi ke tujuan yang tadi mereka tinggalkan. Dan di situ juga di sebelah timur laut sekarang, angin itu ketemu sama trade winds lagi, menimbulkan yang namanya typhoon. Inilah yang biasanya menghancurkan Filipina sekali, 2 kali setahun. Dan pada waktu itu juga terjadi sesuatu yang lain, yaitu ini. Tanda merah itu menunjukkan adanya ombak yang lebih tinggi daripada 3,6 meter. Disebabkan oleh angin kencang yang luar biasa. Dan sampai sekarang, sebagian pelabuhan di India masih tetap ditutup. Karena ombaknya yang sampai ke situ terlalu tinggi. Sejak kapan orang tahu tentang Andania itu semua? Kita kembali ke buku Perikles Lautan Eritrea abad pertama tadi. Di situ disebutkan seorang nakoda namanya Hippalos yang dengan memperhatikan cuaca, letak pelabuhan-pelabuhan, disebutkan sebagai orang pertama yang bisa menyeberangi Lautan Arabia itu secara langsung. Dari abad pertama kita juga dapat suatu catatan Cina, di mana orang Cina menyebutkan bahwa kapal-kapal orang dari Lautan Selatan mengantar duta Cina sampai ke India. Pada jalur ke sana disebutkan bahwa mereka singgah dan lewat berjalan kaki di Semenanjung Malaya. Jalur pulangnya malah bisa lewat laut. Ini ada kesan bahwa jalur itu dibagi 2. Dalam 2 lingkaran yang seperti ini. Apa maksudnya dibagi 2? Ini jarak-jarak yang bisa dilayari dalam lingkaran-lingkaran itu. Lalu dihitung berapa hari diperlukan kalau kecepatan 2 atau 3 knot per hari. Dan ternyata itu tidak jauh daripada yang kita tahu dari naskah, dari catatan Cina, atau dari praktek orang Portugal. Artinya, dalam setahun orang hanya bisa melayari paling-paling 2 dari lingkaran itu. Angin akan berubah dan perahu tidak lagi bisa melawan angin sehingga ya harus singgah dulu. Dalam hal Indonesia misalnya, di tempat persinggahan itu muncullah pelabuhan-pelabuhan yang tadi saya sebutkan. Pelabuhan entrepot, pelabuhan di mana barang yang didatangkan ditukar dengan barang lain
Dan pada tahun berikutnya diangkut ke tujuan yang lebih jauh. Apa barang dagangannya yang kita tahu dari abad yang pertama? Ini yang dicatat orang Cina. Dan Periplus Lautan Eritrea itu menyebutkan banyak sekali benda dari Afrika, dari India, tetapi dari Asia Tenggara yang disebutkan cuma cangkang kura-kura. Di mana rempahnya ya? Apakah pada abad pertama belum ada jalur rempah Nusantara? Ada satu hal yang agak mengerangkan. Orang Cina menyebutkan bahwa abad pertama para pelaut itu juga membunuh dan menjarah. Hal yang seperti itu tidak akan mendukung perdagangan. Tetapi pada waktu itu kurang lebih ya abad pertama lah, kita melihat adanya penyebaran makara dongsong yang biasanya diisukan sebagai tanda akselerasi sosial. Kita tidak tahu apa yang digunakan untuk memperdagangkan makara dongsong yang berasal dari Vietnam Utara itu. Nah, kita juga agak bingung masih terhadap elemen-elemen sosial ekonomis yang mendukung adanya perdagangan itu. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang mengarah ke organisasi sosial yang lebih tinggi. Dan yang jelas juga, tidak mungkin benda itu didatangkan kalau tidak lewat laut. Lewat laut artinya, ya harus pakai kapal. Orang Cina menyebutkannya sebagai kapal-kapal dagang orang Babar, Lautan Selatan yang mengantar orang Cina. Periplus Mare Eritrea itu lebih spesifik sedikit. Di situ ada kapal-kapal yang namanya Colandia Fonta, dan itu kapal yang paling besar yang melayari lautan India, Samudra India. Itu baru pada abad ketiga kita juga mendapatkan sumber Cina yang menyebutkannya. Perahu yang besar yang dinamakan Bo, yang bisa muat sampai ratusan orang. Yang laju dan bisa membawa barang dagangan banyak. Apa yang kita tahu tentang kapal-kapal dari Kunlun atau Krisi itu? Ini fragmen kapal tertua Asia Tenggara yang sampai sekarang didapat. Ini beberapa potongan papan yang kalau disambungkan menjadi seperti ini. Ini disambung menggunakan pasak. Sebagai tambahan di situ ada ikatan. Kok bisa diikat? Arkeologi juga mendapatkan kapal-kapal lain yang diikat di Samudra India dan di Indonesia. Tetapi di situ ada beberapa perbedaan. Sementara kapal yang dari Asia Tenggara diikat dari sebelah dalam lambung saja, yang itu diikat dari dalam maupun luar. Yang terakhir itu adalah teknologi Arab Persian India yang masih tetap dipakai sampai hari ini. Dari sisi arkeologi tentang perahu di Indonesia, ya ini perahu tertua Indonesia yang didapat selama ini, dan dia juga tetap memakai pasak dengan pengikat dari tali. Tadi coba kita lihat adanya pasak. Ini sisa dari perahu abad ke-10. Dan di situ sudah tidak lagi ada pengikat, tetapi pasak saja. Dan ternyata pemasakan papan itu juga masih digunakan sampai masa kini. Saya dengan sengaja belum menyebut adanya kapal Cina. Kalau di kapal Cina, papan disambung dengan menggunakan besi, biar paku atau penyepit. Coba kita lihat temuan arkeologi yang ada selama ini. Dari milenium pertama tidak ada satupun kapal yang dengan jelas memperlihatkan sifat-sifat tradisi pembangunan kapal dari Cina. Dan di Cina sendiri pun
baru pada abad ke-10 terdapat kapal yang baru bisa melayari pesisir pantai, belum laut lepas. Kapal terkenal Cina, yaitu kapal Nanhai 1 itu berasal dari abad ke-12 atau ke-13. Apalagi yang kita dapat dalam tinggalan arkeologi? Pada papan kapal-kapal yang didapat di Indonesia terdapat kupingan yang seperti ini, yang berlubang. Bukan hanya pada kapal Punjul Harjo itu tadi, atau pada kapal Nanhan Cirebon abad ke-10, tetapi pada sekian banyak fragmen kapal yang didapat selama ini. Itu ada kurang lebih selusinan fragmen atau kapal karang betulan yang gunakan kupingan berlubang itu. Ini sebenarnya untuk apa? Ini dilihat in situ di Punjul Harjo. Kupingan dengan lubang-lubang di dalamnya digunakan untuk mengikat gading-gading kepada papan. Gading-gading yang penguat dalam perahu. Itu pun sudah tadi dilihat dalam rekonstruksi kapal Pontian. Abad ke-3 atau sampai ke-5. Sistemnya seperti ini. Ada pengikat, dan ada tambugu itu. Dan ini sebenarnya salah satu ciri utama pembuatan kapal yang dapat kita golongkan sebagai kapal Austronesia Barat. Yang menjadi Indonesia pada zaman sekarang. Kalau kapal Cina berbeda. Tidak ada yang namanya gading-gading, artinya penguat yang seperti kerangka itu, tetapi sekat yang menjadi penangku di papan. Kita mau melihat arkeologinya, ternyata pada pertengahan pertama abad milenium kedua, itu terdapat kapal yang menggunakan sekat, tetapi basah juga, dan kapal-kapal itu dibuat dari kayu Asia Tenggara. Dalam Kilung Sunda, suatu naskah abad ke-14, memang disebut bahwa orang di sini, orang di Indonesia, membangun sesuatu yang namanya Jongsasana, kapal yang meniru sebagian dari teknologi Cina itu. Teknologi itu dinamakan South China Sea Tradition, dan Anda bisa lihat, ini memang terdapat pada sampai tahun kurang lebih 1500 di seluruh kawasan Cina, Laut Cina Selatan. Sementara yang menggunakan paku besi dan sekat yang betul-betul tradisi Cina itu baru muncul pada abad ke-12, ke-13, dan sampai sekarang belum ada yang didapat di dalam Indonesia. Memang masih ada sekian banyak temuan kapal karam yang belum dianalisis, sehingga kita harus tunggu. Apakah memang orang Cina dengan kapal Cinanya ke Indonesia sebelum tahun 1500? Kenapa tahun 1500? Itu waktunya di mana Eropa mulai mendapatkan Asia. Mereka selama abad ke-15 berusaha orang Portugis untuk mendapat ujungnya Afrika. Yang pada sedikit sebelum akhir abad ke-15 mereka dapat. Sedikit setelahnya mereka ada di India. Dan hanya 10 tahun setelah tiba di India, orang Portugis sudah sampai ke Maluku. Karena rempah-rempah itu memang salah satu tujuan mereka. Bagaimanapun mereka kalah jauh sama orang Cina. Yang sudah pada awal abad ke-15 melayari seluruh samudra India itu. Kita tidak usah heran, Portugal, PWB-nya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Cina yang bisa menyiapkan armada besar dan dapat keliling samudra India. Tapi dari Eropa kita dapat juga informasi yang lain. Ini ada satu peta pertengahan abad ke-15, di mana disebutkan ada sebuah kapal India yang menyeberangi lautan ke suatu tempat yang namanya Tanjung Diap, dan dari situ kapal itu berlayar 40 hari ke arah barat daya, tapi tidak menemukan apa-apa pun selain air dan angin. Jenis kapal itu disebutkan sebagai Choncho. Ternyata nama Choncho itu atau Jungko dan sebagainya menandai perahu Nusantara tipe Jong. Apa masalah peta ini? Dia ternyata terbalik.
Jadi yang dimaksudkan, catatannya itu adalah Afrika Selatan. Satu perahu keluar di situ, satu perahu India, atau ya Jong Nusantara, 40 hari, dan berlayar 2.000 mil ke arah barat daya. Tidak, dan kembali karena tidak ada yang lain yang ditemui di sana. Ini jauh hari sebelum orang Eropa mulai mendapatkan ujung selatan Afrika. Dan lebih jauh daripada pelayaran orang Cina. Dan orang Portugal pun mengetahuinya. Di sini ada laporan Albuquerque kepada Raja Portugal, di mana dia sebutkan bahwa mereka dapat satu peta milik seorang pandu Nusantara yang menggambarkan Tanjung Harapan. Dan peta itu digunakan untuk mencari jalur sampai ke Pulau Rampa yang menjadi ujung tenggara jaringan komunikasi Asia pada waktu itu. Membicarakan peta, ya ini satu peta yang lain. Buatan seorang Arab untuk Raja Jose II di Sisilia. Dan ternyata peta itu juga terbalik. Bagian Samudra India pada zaman itu belum terlalu diketahui. Tapi yang ada ya Afrika, Cina. Ya, saya pikir kita bisa menunggu lagi. Bisa lain daripada Kepulauan Nusantara. Pelayarannya memerlukan waktu setahun. Ini bisa memang anekdotis, tetapi ternyata hal yang sama disebutkan sudah 100 tahun sebelumnya. Juga dalam sumber. Dan kita memang tahu bahwa sudah pada abad ke-5 ada orang Nusantara yang sampai ke sampai ke Madagaskar. Semua itu disebutkan kembali oleh orang Portugis pada abad ke-16. Orang Asia Tenggara memang ke Tanjung Harapan dan Madagaskar. Apa barang dagangan pada masa itu? Budak, gading gajah, cangkang kura-kura pada abad pertama. Yaitu rempahnya sebenarnya di mana? Apakah jalur rempah Nusantara itu bukan suatu ciptaan Eropa? Karena memang rempah-rempah yang diperdagangkan di situ menjadi monopoli orang Eropa. Dan sampai kemana peran rempah-rempah itu menyentuh orang Eropa juga. Abad ke-17 masih hampir 60% omset VOC itu dihasilkan dengan rempah-rempah. Pada abad ke-18 tinggal sepertiga. Tadi sudah saya sebutkan jenis-jenis perahu yang ada di Asia Tenggara. Inilah yang dilihat orang Belanda yang pertama kali ke Indonesia. Ini mungkin yang namanya Jong Sasana tadi, karena layar yang berbentuk seperti layar Cina. Dan ini yang namanya Jong, kapal terbesar Nusantara yang dilihat. Ternyata layar kapal Jong itu sudah kita dapat di Candi Borobudur. Dan juga digunakan di Sulawesi misalnya pada abad ke-19. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Kalau kita lihat yang digambarkan di Borobudur dan membandingkannya dengan perahu layar abad ke-19 dari Sulawesi, ternyata tali temali yang ada di situ tidak terlalu jauh berbeda. Itu artinya ada tradisi lebih 1000 tahun penggunaan kapal-kapal yang seperti ini. Pada kapal yang di Borobudur ada satu hal yang sedikit berbeda, yaitu adanya cadik yang tidak lagi terdapat pada abad ke-17 atau abad ke-19. Dengan hal itu ya kita harus lihat sesuatu yang lain yang berhubungan dengan orang Nusantara, yaitu penyebaran bahasa-bahasa Austronesia. Penyebaran bahasa terluas lewat laut yang ada di dunia ini. Dan ternyata penyebaran itu berhubungan dengan penyebaran adanya perahu bercadik. Nah, usah heran kita bahwa misalnya istilah atas katir sama dari Indonesia sampai ke jauh-jauh di Polinesia, ke Hawaii atau Tahiti.
Ini satu tradisi bersama. Dan perahu bercadik itu merupakan kendaraan laut lepas pertama manusia. Kita tidak usah heran bahwa orang Portugis pada abad ke-16 memang menyebutkan bahwa orang Nusantara ngeklaim bahwa mereka adalah pelayar pertama. Dan bukan itu saja, sekian banyak bagian pembuatan perahu bercadik itu terulang pada yang kita lihat tadi dalam rekaman-rekaman arkeologis. Pengikat, kupingan pengikat, dan sebagainya. Ini suatu tradisi yang berlangsung sudah sejak 3.000 tahun. Suatu tradisi laut yang menjadi dasar untuk mengadakan suatu jalur perdagangan lewat laut. 3.000 tahun. Jauh-jauh hari sebelum orang Cina atau Eropa melayari Lautan Asia. Dan kemungkinan besar jauh-jauh hari sebelum berdirinya jalur rempah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Baik, terima kasih banyak Pak Horst. Walaupun sempat ada masalah-masalah teknis, wah ini juga langsung disampaikan ini referensinya, tapi akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan cukup tepat waktu. Karena ini waktu juga membatasi kita, dan terutama Profesor Ben Arps, ini untuk ke Pak Ben, mungkin nanti kalau saya tanya secara personal mungkin bisa langsung, tapi ini ada dari Ibu Safira kepada kedua pembicara, Pak Ben Arps dan Pak Lipner, apa yang paling membuat Anda tertarik mempelajari kebudayaan dan atau produk budaya Indonesia? Mungkin Pak Ben dulu bisa menjawab, karena waktu beliau juga. Silakan Pak Ben. Ya, terima kasih Mas Adrian. Ini saya terdengar nggak jawabannya? Terdengar Pak, siap. Terdengar. Oh, ya. Ini tentu saja pertanyaan yang saya juga bisa memperbincangkannya selama berjam-jam. Tapi mungkin yang saya rasa dalam hal ini ini merupakan suatu pertanyaan yang personal, saya kira. Saya tergerak untuk mempelajari budaya Indonesia karena cocok. Saya adalah orang Belanda Tulen dengan nenek moyang dari Belanda dan dari Eropa juga, tapi waktu masih anak saya sudah sedikit, karena di Belanda dan tentu saja ada hubungan historis antara Belanda dan Indonesia, jadi saya sering bertemu dengan budaya Indonesia di Belanda dan cocoklah di hati. Itu secara singkat jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Pak Ben. Ini ada lagi pertanyaan Bu Sekar Kamdi, mungkin bisa berbicara atau kemudian menuliskannya dalam Q&A. Nah, karena tidak bisa bicara, tadi ada yang resen. Tapi ini ada satu lagi, Pak Ben, sebelum Pak Ben nanti ke tempat lainnya. Bagaimana menurut Pak Ben potensi perdagangan rempah Indonesia ke luar negeri saat ini? Kan ini temanya jalur rempah, apakah masih berpotensi, apa tidak? Saya kira pertanyaan ini mungkin lebih baik dijawab oleh Pak Horst, karena saya sama sekali bukan ahlinya. Ya, kalau gitu saya saja yang bertanya Pak Ben. Ini yang menarik, karena saya tertarik dengan masa lampau. Sampai sejauh mana Pak Ben, menurut Pak Ben, epicality itu tadi bisa dideteksi? Apakah sebelum masa hidup Buddha kita bisa, atau di Nusantara ini bisa kita lihat seperti itu, atau memang model epicality yang tadi disampaikan Pak Ben itu baru muncul sejak ada pengaruh dari luar, khususnya dari Asia Selatan, India?
Terima kasih Mas Adrian. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dan terus terang saya belum menelitinya. Sebetulnya tentu saja kita tidak tahu ya khususnya di Indonesia bagian barat sebelum pengaruh Islam dan pengaruh Hindu-Buddha itu pasti ada cerita yang bersifat wira cerita atau epikal, tapi bagaimana bentuknya dan isinya kita tidak tahu karena sudah punah. Tapi mungkin secara komparatif pertanyaan ini bisa dijawab dengan meneliti cerita-cerita epikal yang berada di daerah di Nusantara yang tidak begitu terpengaruh oleh kedua budaya dan agama itu. Jadi disitulah kita harus mencari jawabannya, tapi saya sendiri belum siap untuk menjawabnya. Menarik sekali sebagai pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Ya, untuk diketahui juga ini Pak Ben ini memang selain secara akademis luar biasa mendalami di bidangnya, tapi juga untuk permainan seperti gamelan itu juga saya juga harus belajar juga ini untuk belajar gamelan malah ke Pak Ben ini nanti. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga ke dari Bu Sekar. Satu lagi ya mungkin sebelum Pak Horst tadi habis bicara panjang lebar, istirahat sebentar dari Bu Wiwin untuk kedua penyaji. Mengikuti materi presentasi jalur rempah, saya makin yakin bahwa yang sesungguhnya ini lebih cocok sebagai jalur maritim yang isinya bisa komoditi yang berubah-ubah dan yang lebih penting adalah jalur penyebaran budayanya atau ideas-nya, bukan pada barangnya. Menurut Pak Ben seperti apa? Maaf, itu pun saya sama sekali bukan ahlinya. Jadi itu lebih baik saya serahkan kepada Pak Horst untuk dijawab. Ya. Tapi kalau untuk ide, memang apakah terkait penyebaran ide tadi? Apakah memang penyebaran ide dari Jawa atau dunia Melayu ke Asia, bahkan ke Asia Selatan itu juga ada kan? Sementara ini kita di Indonesia atau bahkan dalam tradisi akademik kan lebih didominasi oleh bagaimana influence dari luar ke Nusantara. Tapi apakah ada ide-ide Nusantara seperti kultus Bima atau lain sebagainya yang menyebar bahkan sampai ke Asia Selatan, Pak? Ya, memang suatu gagasan yang menarik, Adrian. Ini agak sulit dan memang ini adalah suatu bidang yang saya rasa masih sangat subur untuk diteliti. Salah satu yang kebetulan ada hubungan dengan epikalitas, yaitu satu contoh nyata bahwa juga ada alur atau jalur yang dari Nusantara keluar, itu sebetulnya di bidang epikalitas, yaitu tentang cerita Panji yang latar tempatnya jelas di Jawa zaman pertengahan, tapi cerita ini juga tersebar bukan hanya di dunia Melayu tapi juga di Asia Tenggara daratan. Seperti kita ketahui di daratan Asia Tenggara. Jadi misalnya di Thailand, di Kamboja, dan di Laos juga termasuk di Myanmar. Jadi yang jelas bahan cerita ini juga sampai ke sana. Jadi arahnya juga ada. Jelas juga ada. Arah balik juga ada. Baik, terima kasih Pak Ben karena ini juga sudah pukul 11 waktu Belanda. Sekali lagi terima kasih banyak atas materinya. Terima kasih. Mungkin kita ke Pak Horst sekarang yang sudah istirahat dari Pak Horst. Mungkin bisa langsung kepada pertanyaan yang tadi ke Pak Ben karena ini untuk kedua penyaji. Mungkin pertanyaan yang personal dulu, kenapa sih Pak Horst dengan budaya maupun produk kebudayaan Indonesia atau Nusantara? Semoga Pak Horst juga sudah bergabung lagi bersama kita semua ya. Pak Horst sudah ada dan terima kasih banyak. Ini tadi Bu Sekar Kamdi juga ini Pak Horst. Ini memang silakan Pak Horst. Ya. Lagi kan sudah tahun 80 yang kuliah
Sastra Indonesia ya begitulah. Saya tahu banyak yang bisa saya jawab. Iya. Jadi bahkan sebelum saya lahir sendiri, Pak Horst ini sudah jatuh cinta kepada Indonesia, begitu ya. Pak Horst, ini masih dengan pertanyaan yang sama. Menurut Anda, bagaimana potensi perdagangan rempah Indonesia ke luar negeri saat ini? Dari Safira. Suatu pertanyaan yang, ya bagaimana? Ini saya tanya misalnya sama untuk ke dalam negeri saja kan, kepada tetangga di Makassar, kapan mereka gunakan rempah seperti cengkeh atau pala, dan ternyata sedikit-sedikit saja yang digunakan. Satu kali masak coto ya beberapa biji saja yang masuk. Jadi potensi penggunaan rempah sebagai penghalus makanan itu rasanya tidak jauh berbeda, tidak jauh berubah sejak ribuan tahun lalu, sejak rempah-rempah itu ada. Jadi semestinya kita memang bilang ratusan tahun. Kalau khususnya cengkeh itu, ternyata itu menjadi bagian dalam rokok di Indonesia. Dan Indonesia salah satu produsen atau konsumen rokok terbesar dunia, sehingga pada zaman sekarang kurang lebih 80% produksi cengkeh di seluruh dunia masuk ke dalam rokok kretek Indonesia. Saya tidak tahu kalau merokok itu menjadi makin tidak populer, ya penggunaan cengkeh juga akan berkurang sedemikian rupa. Kalau rempah-rempah lain itu ya sangat-sangat tergantung dari apakah orang suka yang pedas. Seperti tadi si Plinius ngomel, kenapa kepedasan tertentu yang dicari, bukan kemanisan atau kehalusan atau yang sebagainya. Makin banyak orang ya pasti makin banyak rempah-rempah akan digunakan. Tetapi sekarang ini juga kita tidak boleh lupa, produsen utama cengkeh sekarang adalah Madagaskar dan beberapa pulau di Afrika Timur. Sementara pala berpindah ke Granada, salah satu pulau di Amerika. Sejak rempah khas Indonesia itu bukan lagi monopoli Belanda, terutama Inggris membawanya ke koloni-koloni Inggris. Dan ya, di situ sepertinya sama subur dan mungkin produksinya lebih banyak dan lebih murah. Oke. Halo, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini ada lagi Pak Horst dari Ibu Susi Ati. Halo Pak, menurut Pak Horst, betulnya Indonesia itu kaya dan bahkan rempah Indonesia menarik banyak orang Eropa datang ke Indonesia untuk menjajah. Tetapi banyak rakyat tidak sadar perihal itu. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kekayaan rempah di Indonesia? Ya, suatu pertanyaan yang baik. Pertamanya, kekayaan rempah-rempah itu hanya terasa oleh orang Maluku pada zaman Belanda Portugis datang. Pada abad ke-16, adanya permintaan rempah-rempah oleh Portugis itu menyebabkan bahwa cengkeh ditanam di makin banyak tempat. Ketika di monopoli VOC, ya itu dipotong kembali. Tetapi apa ya, idenya monopoli seperti yang saya perlihatkan tadi itu bukan hanya suatu ide Eropa saja. Tapi kita ada contoh tadi Sriwijaya yang juga berusaha untuk mendirikan monopoli 1000 tahun sebelum Belanda atau Portugal mencoba yang seperti itu. Bagaimana menyadarkan orang Indonesia terhadap kekayaan itu? Suatu pertanyaan yang baik. Kalau rempah-rempah itu sekarang sudah bukan lagi sesuatu yang terlalu mega dan terlalu hebat. Yang sekarang menjadi penting seperti nikel dan sekian banyak hal yang lain. Dan ternyata Indonesia dalam semua itu selama ini yang agak kalah. Kita ambil contoh nikel, di mana kebanyakan nikel itu diekspor dalam bentuk tanah nikel saja.
dan dibawa ke China. Di mana nikel baru dijadikan sesuatu yang betul-betul berhasil. Kita melihat masalah kayu. Sampai beberapa tahun lalu, kayu diekspor dalam bentuk log saja, kayu kasar. Dan lalu di tempat-tempat lain dijadikan sesuatu yang bisa berhasil, yang bisa menguntungkan. Sepertinya Indonesia dalam sekian banyak hal harus lebih berani untuk makin mengelola kekayaan yang terdapat di Indonesia itu sendiri. Dan itu kita bisa melihat sebagai contoh rumput laut, sesuatu yang juga di mana Indonesia juga menjadi sangat penting. Dimanapun juga produk-produk rumput laut itu pada umumnya dibuat di Jepang atau di China, bukan di Indonesia. Sehingga untung utama itu jatuh kepada orang luar. Tetapi ada pun satu hal yang lain. Sekian banyak produk tradisional Indonesia yang masih tetap ada, tidak mendapat penghargaan di Indonesia sendiri. Kita lihat misalnya batik yang masih dijual dengan sangat murah di Indonesia. Ini semestinya orang Indonesia lebih sadar terhadap nilai apapun yang telah menjadi pencapaian budaya Indonesia. Kita tadi lihat contoh perahu. Tanpa adanya perahu, tanpa adanya kendaraan laut, tidak akan ada suatu jalur rempah. Dan kita juga melihat bahwa sampai abad ke-15 yang menguasai kebanyakan volume perdagangan di Lautan India, di Samudra India, Lautan Cina Selatan adalah orang Australasia Barat, orang Nusantara, orang Indonesia. Sekarang ini para nelayan, para pengrajin perahu, para pelaut tradisional dianggap sebagai orang yang berada di pinggir dari masyarakat. Jadi di situ juga kita semestinya ada suatu rasa apresiasi yang lebih tinggi terhadap masyarakat Indonesia sendiri dan terutama masyarakat kecil yang masih meneruskan sekian banyak hal yang telah menjadi inti budaya Indonesia. Terima kasih banyak ini bahwa memang benar saya sepakat penghargaan terhadap batik kita itu memang ya banyak produk budaya kita sendiri juga masih kurang di Indonesia. Pak Hors, ada pertanyaan lagi ke Bu Wiwin tadi, mengikuti materi presentasi jalur rempah, saya makin yakin bahwa sesungguhnya ya ini lebih cocok sebagai jalur maritim yang isinya bisa komoditi yang berubah-ubah dan yang lebih penting adalah jalur penyebaran budaya atau ideasnya. Bagaimana menurut Pak Hors? Ya Pak Adrian, ini memang tujuan presentasi itu tadi. Idenya jalur rempah itu menjadi suatu jawaban atas idenya China mendirikan jalur sutra maritim. Sementara kalau kita lihat sutra mana yang diekspor ke Eropa pada abad ke-17, ke-18 itu kebanyakan sutra India, bukan sutra China. Ini semua idenya jalur rempah, idenya jalur maritim, idenya Belt and Road, itu menjadi suatu, beberapa percobaan menimbulkan narasi sejarah yang bisa menjadi pembenaran atas berbagai kemauan politik. Yang mestinya kita lihat, ini rempah sutra apapun hanya sebagian daripada yang diperdagangkan pada masa lalu. Kita tadi lihat contohnya orang Sumatera yang berlayar sampai ke Afrika Timur beli biji besi yang dijual ke India untuk produksi baja. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan rempah-rempah, tapi ada hubungan dengan pelayaran, dengan pengetahuan tentang navigasi, tentang organisasi sosial yang bisa menyebabkan adanya perahu yang besar, yang bisa menjadi landasan bagi pasar yang mega. Dan seolah-olah kalau kita melihat apa yang dibicarakan pada masa kini, peran orang Nusantara dalam semua itu amat-amat sering dilupa saja. Sementara dari data arkeologi, dari data catatan Portugis dan sebagainya, terbukti dengan jelas bahwa peran orang Nusantara mungkin yang paling besar sampai abad ke-15 di seluruh kawasan Asia.
orang Nusantara dan perahu-perahu mereka itu menjadi pengangkut utama ke Cina sampai abad ke-10. Mereka bisa lewat Tanjung Harapan 3 generasi sebelum orang Portugal, tetapi tidak meneruskan pelayarannya karena apa yang mau dicari di situ. Kita melihat laporan orang Arab terhadap kekayaan Sriwijaya yang sangat-sangat mengejutkan. Kok di Sriwijaya abad ke-9 bisa ada 80 penukar uang di satu pasar saja. Sama hanya dengan 80 bank yang berada di satu jalan di suatu kota yang sekarang. Artinya, dengan perjalanan sejarah itu, dengan pengambilan monopoli, dengan dengan penguasaan pasaran dan sebagainya oleh orang di luar daripada Nusantara, terjadilah juga kemerosotan kekayaan Nusantara yang sebenarnya, yaitu pengetahuan tentang berlayar, pengetahuan tentang berdagang, tentang memasarkan sesuatu dan sebagainya. Sehingga idenya jalur rempah itu memang bisa menjadi semacam ikon, karena rempah-rempah yang diperdagangkan di situ sebagian besar berasal dari Indonesia. Tetapi kita lebih-lebih harus menekankan peran teknis dalam semua itu. Tanpa perahu, tanpa navigasi, mana akan ada perdagangan rempah-rempah, mana akan ada perdagangan sutra dan sebagainya. Saya rasa kita semua harus pikir bersama, ini sebaiknya dinamakan apa? Jalur maritim mungkin terlalu umum. Dan terhadap politik Cina yang makin menyebar sayapnya ke mana-mana di dunia ini, memang semestinya ada sesuatu yang lebih mengarah kepada pelaku yang sebenarnya dalam sejarah. Saya belum ada jawabannya dan saya harap bahwa hal yang tadi saya perlihatkan itu bisa menjadi salah satu input untuk membicarakannya lebih luas dan menjadikannya suatu narasi yang lebih berpihak kepada Nusantara. Oke, terima kasih banyak Pak Horst. Ini luar biasa sekali. Sekaligus itu sebenarnya juga kata penutup yang menarik dari Pak Horst. Mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin nanti kita panitia bisa membantu untuk share, untuk membagikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi langsung ke Pak Horst untuk nanti bisa dijawab dan direspon melalui email nanti ya. Ini karena sayang sekali, menarik sekali Pak Horst. Mungkin sedikit saya ambil benang merah di antara kedua pembicara tadi, bahwa ada kesinambungan itu tadi yang saya lihat terutama dari presentasi dari Pak Ben Arps, bahwa bagaimana kita bisa melihat khususnya dari segi literatur kekayaan budaya kita, adanya trajektori gitu atau kesinambungan memori yang tidak hanya di satu lokalitas tertentu tapi merentang dari Asia Selatan sampai ke Asia Tenggara. Ya, ini apa dari naratif epikalitas, dan itu yang menariknya bahwa makna dari epikal itu tidak selalu mudah tampak di permukaan karena berada di dalam apa-apa yang jelas tampak. Nah, oleh karena itu justru karena dia tidak tampak, maka hal itulah yang mampu membuatnya bertahan lama, terlepas dari berbagai perubahan yang ada. Ini yang menarik. Perubahan-perubahan seperti yang kita alami atau masyarakat Nusantara alami, bahwa bagaimana ada perubahan agama, perubahan sosial, perubahan politik maupun perubahan teknologi yang luar biasa, yang hari ini sering digembar-gemborkan adanya perubahan revolusi 4.0 itu terutama karena teknologi, rupanya tidak juga mampu merubah secara luas ini epikalitas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ben dengan studi kasus Purwakarta, dan ini kemudian juga bisa menantang kita
menantang kita untuk melihat apakah memang ini sudah terjadi sejak sebelum misalnya pengaruh India, dan atau hanya terbatas dari tradisi-tradisi sastra Jawa dan Melayu. Ini yang kemudian kita bisa cari kembali atau bisa kita teliti kembali. Dan kemudian juga tadi sebenarnya nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Busetar tadi terkait yang ada di Sulawesi. Saya sendiri besar di Sulawesi dan menarik sekali Pak Horst atas apa yang dipaparkan, dan ini challenge-nya justru kepada kita yang mempopulerkan jalur rempah itu sendiri. Jangan-jangan perlu kita pikirkan lagi, karena kalau hanya dengan rempah saja kita yang diangkat, justru kita melupakan banyak sekali khasanah, banyak sekali komoditas-komoditas lain, banyak sekali ide-ide budaya lain yang juga ikut tersebar, ikut berkembang seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang jalur tersebut di lintasan zamannya. Nah, ini sendiri PR. Justru yang menarik saya pikir dari sesi panel kita, plenari kita sesi yang ketiga ini, bukan saya menyimpulkan sesuatu, tapi justru kita dibawa oleh para pembicara untuk bertanya, sudahkah kita berada di jalur rempah yang benar? Saya pikir itu saja dari saya. Gulo santen, gulo klopo, cekap semanten atur kulo. Saya Adrian Perkasa, langsung dari Leiden Negeri Belanda. Saya kembalikan ke pembawa acara Ikonik 2020. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas atau Bapak nih, Bapak Mas Adrian Perkasa yang sudah memandu jalannya plenary session yang ketiga tadi, dan terima kasih juga kepada guest speaker kita Mr. Ben Up dan Mr. Horst Lipner. Thank you so much sudah mengisi plenary session ketiga pada sore hari ini. Dan langsung saja saya akan mengumumkan nih Sobat Ikonik untuk penanya terbaik pada sesi ketiga sore ini, dan selamat kepada Wiwin Wiono Putri. Silakan menghubungi Instagram Ikonik. Dan sahabat Ikonik, sebelum saya akan menutup acara pada hari ini, saya meminta bantuan Sobat Ikonik untuk mendukung Ikonik dengan menggunakan Tweetpound dari Ikonik yang bisa di-download di bio Instagram Ikonik, dan contohnya seperti ini akan kami tampilkan. Bisa ditampilkan ya untuk contoh Tweetpound-nya. Nah, seperti ini. Sobat Ikonik bisa mendownload format Tweetbound seperti ini dari bio Instagram Ikonik @ikonikculture.id ya. Ya, seperti itu contohnya. Dan Sobat Ikonik, selesai sudah rangkaian acara pada pagi hari hingga sore hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti Ikonik hari kedua dan juga hari ketiga pada besok dan lusa tanggal 11 dan 12 November 2020. Dan sekali lagi terima kasih kepada para guest speaker, moderator, presenter, dan juga seluruh partisipan yang sudah terlibat pada hari ini pada International Conference on Indonesian Culture 2020. Saya Reni Arumsari, selamat malam dan sampai jumpa.